Solo, angkatan 4. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari modul demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1A7. Yang mana pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah maupun di lingkungan Anda sendiri. Nah, di sini pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak adalah sesuai sekali dengan apa yang saya butuhkan. Karena dalam hal ini saya membutuhkan pembaharuan dalam pendidikan dan menerapkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid untuk anak didik kita di sekolah. Nah, dalam hal ini tentu berlandaskan sesuai pembelajaran yang kita pelajari di modul program guru penggerak ini, yaitu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sumtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang mana sebagai seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, harus benar-benar mewujudkan bagaimana siswa kita merdeka dalam pembelajaran tersebut, mempersiapkan kondisi peserta didik dalam menerima ilmu dari kita di sekolah. Nah, kemudian juga bisa menerapkan bagaimana profil pelajar Pancasila. Yang pertamanya adalah berketuhanan yang Maha Esa, serta menciptakan akhlak yang mulia bagi anak-anak didik. Dan kemudian sebagai seorang guru, saya juga akan menjadi agen perubahan pembelajaran setelah mempelajari modul ini bagi rekan-rekan guru di sekolah. Apa yang sudah saya pelajari itu nantinya akan saya transfer kepada rekan-rekan guru di sekolah. Itu saya transfer, yaitu setiap modulnya. Jadi setiap modul yang saya pelajari langsung saya transfer kepada rekan-rekan guru di sekolah melalui kegiatan setiap hari Sabtu, yaitu ruang guru. Jadi di sana kita bisa sharing dengan rekan guru dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, ini pembelajaran ini saya dapatkan di program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya terima dan saya terapkan di sekolah saya sendiri, terutama adalah untuk murid-murid saya agar mencapai kemerdekaan belajar. Yang kedua adalah, apakah langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah, yaitu saya harus melatih keterampilan diri dalam menghadapi berbagai masalah yang saya hadapi, atau mungkin bisa jadi dikatakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, yang mana di sini supaya apa keputusan yang saya ambil dalam menghadapi masalah tersebut yaitu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan dalam pembelajaran modul ini, yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan. Ada 9 proses, kemudian paradigmanya apa, dan kemudian prinsip apa yang kita gunakan agar permasalahan yang kita hadapi itu menghasilkan sebuah keputusan yang bermakna dan ada solusinya. Kemudian kedua, itu saya harus berbagi pengetahuan ini dengan teman sejawat. Jadi apapun permasalahan di sekolah, kalaupun sekiranya itu bermanfaat bagi rekan guru kita, itu perlu kita transfer kepada rekan-rekan guru, bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan, bagaimana cara pengambilan keputusan, yang mana di sini juga kita pelajari tentang menyelesaikan kasus siswa dengan segitiga restitusi. Mungkin yang pertama kita akan mengembalikan identitas siswa kita, kemudian mengajak mereka bagaimana supaya menyelesaikan masalah ini dengan tenang, dengan membuat mereka merasa tidak terhakimi oleh pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru, serta ada solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian di sini juga bisa dilaksanakan, yaitu mempraktekkan praktek coaching kepada siswa kita dalam masalah
permasalahan, menghadapi permasalahan setiap siswa kita. Nah, yang mana permasalahan tersebut bisa dimunculkan kembali oleh siswa kita, apa solusi yang akan keluar dari permasalahan ini. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita bisa melakukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai pendamping siswa, bagaimana supaya permasalahan tersebut solusinya bisa muncul dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mulai kapan Anda menerapkan langkah tersebut. Yaitu saya menerapkan langkah-langkah ini adalah semenjak saya mempelajari modul ini. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan karena sebelumnya saya sudah merasa bahwa diri saya ini sudah lebih hebat dalam mengajar. Saya sudah lebih tepat menggunakan atau memberikan solusi-solusi permasalahan di sekolah. Ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus di sekolah, atau bagaimana peran kita sebagai seorang coaching, ya, melakukan coaching, sebagaimana peran kita sebagai seorang coaching untuk mengarahkan, memunculkan solusi dari coaching itu sendiri. Kita mengajak, kemudian bagaimana kita menarik permasalahan tersebut agar anak-anak tidak merasa terbebani sendiri oleh permasalahannya dan bisa berbagi dengan rekan gurunya, bisa juga dengan teman sejawat dan juga keluarga besar yang ada di sekolah tersebut, terutama adalah guru kelasnya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, sehingga nanti akan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bahagia bagi anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, yang akan mendampingi saya adalah yang pertama sekali adalah fasilitator yang telah memandu di setiap kegiatan ruang kolaborasi, kemudian membantu CGP seperti saya ini, bagaimana langkah-langkah kita dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, dan juga mengarahkan kita dan serta praktek sebagai coaching dan coaching di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengajar praktek yang sekali sebulan menjelang lokakarya itu datang ke sekolah CGP, yaitu mengetahui bagaimana penerapan atas modul-modul yang sudah kita pelajari, kemudian kendala atau kesulitan apa yang dihadapi oleh CGP. Nah, di sini saya sangat besar sekali terasa manfaatnya apabila pengajar praktek datang ke sekolah saya, karena saya bisa berbagi kemudian kesulitan apa yang saya hadapi, kemudian apa solusi yang diberikan oleh pengajar praktek, itu terasa sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang akan membantu saya dalam pengambilan keputusan ini juga adalah rekan-rekan saya, rekan-rekan sesama CGP. Rekan-rekan sesama CGP di Kabupaten Solo ini apalagi terasa sangat kompak sekali. Jadi di dalam grup WA tersebut atau sewaktu kami mengadakan lokakarya, di sana ternyata kami memanfaatkan apa atas permasalahan atau apa yang kesulitan kita hadapi dalam mempelajari modul-modul ini. Kemudian ada beberapa teman yang akan memberikan solusi atau pendapatnya yang bisa kita jadikan rujukan sesama CGP. Kemudian lagi yang membantu saya dalam pengambilan keputusan ini juga dibantu oleh rekan-rekan sejawat saya di sekolah, yang mana di sekolah saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan atas apa modul yang saya pelajari. Kemudian ada beberapa poin yang akan kita praktekkan di sekolah, yang mana akan melibatkan rekan-rekan kita di sekolah, seperti kemarin yaitu praktek tentang coaching, yang mana
akan sejawat bisa jadi coachee atau akan menjadi coachnya sendiri begitu. Nah, di sini ada pembelajaran yang menarik, yaitu bagaimana suatu permasalahan itu bukanlah sewaktu coaching itu ternyata solusi yang diberikan itu bukanlah coach sendiri yang mengeluarkannya atau yang memberikan solusinya, tetapi bagaimana suatu solusi dari permasalahan tersebut bisa muncul dari dalam diri coachee tersebut. Aha, jadi kalau sudah muncul seperti itu, artinya itu sudah berhasil sebuah coaching yang kita lakukan. Nah, kemudian lagi kami juga mempelajari bagaimana menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana kita sebagai CGP melaksanakan atau menerapkan pembelajaran di modul-modul ini atau modul-modul yang akan datang, yaitu agar tidak terasa berat kita bisa berbagi dengan rekan di sekolah, kemudian berbagi dengan komunitas-komunitas praktisi yang ada di sekolah, kemudian membantu rekan-rekan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, itu saja jawaban dari modul 3.1A7 ini, demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi diri saya agar lebih semangat lagi ke depannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.